Gelaran pemilihan kepala daerah Jakarta masih November mendatang. Namun drama kontestasi untuk memilih orang nomor 1 Jakarta itu kian seru. Yang terbaru, suasana panas terjadi antara Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep versus Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi yang menyebut Presiden Jokowi telah menyodorkan nama putra bungsunya itu untuk mengamankan kursi di Pilkada Jakarta. Namun hal tersebut dibantah tegas oleh Kaesang dan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Riuh Pilkada Jakarta pun terus bergulir. PKS telah menegaskan mendukung Anies Baswedan Sohibul Iman. Namun partai-partai lain yang sebelumnya mendukung Anies mulai berpikir ulang. PKB, PDIP, dan Nasdem pun mulai memikirkan untuk memajukan kader partainya untuk bersaing di Jakarta. Jakarta yang tak lagi menjadi ibu kota nyatanya masih menjadi barometer politik yang tak bisa dilupakan. Tim TV One mengabarkan. Iya, perang ego para elit kemudian muncul di sini dalam Pilkada Jakarta, di mana kemudian ada isu yang menyebutkan ada penyodoran nama Kaesang Pangarep dari Presiden Joko Widodo ke sejumlah partai politik termasuk PKS. Nah, kita akan bahas mengenai hal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Kita sudah mengundang dari PKS juga sebenarnya, namun belum ada yang berkenan untuk mengkonfirmasi mengenai hal ini. Termasuk dari PSI juga. Untuk itu kita hadirkan ada narasumber yang berkenan untuk hadir. Ada Mas Umam yang sudah berada di studio pada hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Alfat, pagi Mbak Sira. Lewat sambungan Zoom ada Bang Henry Satrio juga hadir. Analis politik juga dari sambungan Zoom. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Hensat. Selamat pagi Bang Hensat. Waalaikumsalam, Bang Umam, selamat pagi. Baik, kita gosip-gosip politik pada pagi hari ini ya. Biar lebih santai, lebih seru lagi. Ya. Saya ingin ke Mas Umam dulu deh yang ada di studio ya Bang Hensat ya. Mas Umam, kalau kita lihat ada bantah-bantahan di sini yang terjadi. Sebenarnya mungkin Abu Bakar Al-Habsyi, Sekjen PKS menyebutkan ini saat ditanya oleh wartawan. Iya sudah ada penyodoran nama, ada nama Kaesang ke PKS bahkan, lalu kemudian dibantah oleh Kaesang sendiri. Nah ini mana yang harus kita percaya ini? Ada bantahan, ternyata di balik itu juga ada isu katanya disodorkan. Bentuk penyodoran ini disodorkan, kata penyodoran ini menurut Mas Umam tuh apa sih sebenarnya disodorkan? Iya, memang ini seperti membuka kotak Pandora. Ada sesuatu yang sedang dimainkan di belakang layar, tapi kemudian seolah disampaikan secara terbuka oleh Pak Sekjen PKS. Ya sah-sah saja, tetapi kemudian bagi konteks strategi pemenangan politik tentu ini bisa membuyarkan strategi yang sedang dimainkan. Nah, dalam konteks ini tentu ini menjadi debatable karena masing-masing mencoba untuk apa ya? Ada yang satu mengkonfirmasi, yang satu kemudian mengklarifikasi. Tapi kalau misal kemudian menyodorkan, diartikan sebagai menawarkan, ya bisa saja itu terjadi atau dengan strategi yang lain, yaitu membuka kemungkinan-kemungkinan. Nah, yang membuka ini siapa berarti? Ya bisa saja barangkali Pak Jokowi secara pribadi atau Pak Jokowi dalam konteks bukan Pak Jokowi langsung, tetapi lingkaran terdekat Pak Jokowi yang kemudian dianggap sebagai representasi Pak Jokowi. Nah ini yang kemudian sebenarnya secara simbolik barangkali cukup banyak layer, tetapi begitu kemudian kita cermati polanya, trennya yang berkembang, mulai dari putusan MA kemarin ya, itu kan putusan itu juga kalau sekali lagi kita flashback sekali lagi, itu kan terlalu terlihat ya vulgar, seolah kemudian dipersembahkan untuk Kaesang. Mungkin kalau misal saya berikan saran masukan buat teman-teman di lingkaran Mas Kaesang, mainnya harusnya kemarin jangan di angka yang memang seolah betul-betul dekat dengan umurnya Kaesang. Ambil aja 25 tahun, sama dengan level kepala daerah di level bupati atau wali kota. Kalau ini jalannya kan sudah seperti terlihat vulgar gitu. Nah oleh karena itu ini kemudian barangkali juga saya menangkap ada semacam kegelisahan ya di lingkaran PKS barangkali. Di satu sisi tampaknya pintu untuk bergabung di pemerintahan baru belum juga terbuka. Hilalnya sudah diintip-intip tapi tidak begitu terlihat, dan per hari ini juga kemudian membuat PKS sendiri mencoba untuk melakukan banting setir. Karena kalau ini tidak dibukakan maka harus ada jalan yang lain. Nah di dalam konteks itu barangkali ini adalah bagian dari early attack dari PKS kepada lingkaran kekuasaan yang diharapkan barangkali bisa kemudian mengakumulasi
sekaligus mengkonsolidasi basis kekuatan terutama di DKI Jakarta. Oke, kita dengarkan juga ya dari versi Bang Hensat. Bang Hensat mengartikannya seperti apa yang disampaikan oleh Sekjen dari PKS? Menurut saya justru ajaib ya, karena baik silakan lanjut Bang. Ya, ajaib secara politik. Baik. Bang Hensat, ada kendala komunikasi yang lain, sehingga mohon maaf, kita akan minta tolong diperbaiki untuk komunikasinya Bang Hensat via Zoom-nya. Kita ke Mas Umam. Mas Umam, kalau misalnya kita mencermati, saat ini kan posisi PKS juga belum ada temannya gitu kan, sementara kursinya juga masih 18 kursi, tidak mungkin mandiri. Nah, apakah dengan yang sudah disampaikan Anies Sohibul Iman ini juga dirasa-rasa menutup kemungkinan untuk parpol lainnya bergabung? Nah, akhirnya juga ada nama-nama Kaisang mungkin. Iya, itu yang kemarin salah satunya disampaikan oleh PKB. Padahal kita tahu PKB adalah salah satu frontliner dalam konteks dukungan kepada Anies Baswedan. Ya, ini sebenarnya saling ikhtiar ya. Karena dulu waktu di Pilpres yang dilakukan PKS ini sebenarnya berguru pada PKB. PKB itu dulu melakukan deal langsung dengan Pak Surya Paloh di Nasdem. Sehingga kemudian terbentuklah Amin. Anies Muhaimin. Yang melakukan deal adalah PKB dengan Nasdem. Sehingga kemudian posisinya PKS di fait accompli. Mau ikut, alhamdulillah, nggak ikut ya nggak apa-apa. Nah, sepertinya PKS itu berguru pada PKB. Mau strategi yang sama. Strategi yang sama. Maka kemudian yang dilakukan oleh PKS adalah sebelum kemarin deklarasi aman, konon kabarnya adalah konfirmasi dan juga komunikasi antara PKS dengan Pak Surya Paloh di Nasdem. Maka ini adalah mencoba untuk ngedil. Adapun nanti PKB ikut atau tidak, ya terserah PKB. Apakah kemudian secara legowo akan memberikan dukungan atau tidak. Tetapi begini, kalau misal kemudian PKB akhirnya kemudian berpikir ulang, karena kemarin statementnya cukup clear ya. Satu, aman menjadi kurang menarik. Yang kedua, berpotensi menutup tadi masuknya dari partai-partai lain. Nah, hal itu kemudian berpotensi mendegradasi kekuatan dari Anies Baswedan. Karena praktis memang betul secara threshold 20% akan terpenuhi. Tetapi basis kekuatan yang cukup lebih besar itu dibutuhkan oleh Anies Baswedan, terutama untuk menutup celah. Karena bagaimanapun juga Anies dan juga PKS memiliki basis pemilih loyal yang sama. Kalau misal kita cermati di basis pemilu 2024 yang lalu, kemenangan Mas Anies itu terpusat salah satunya di Jakarta Timur, kemudian Jakarta Selatan, kemudian Jakarta Pusat. Dan kalaupun Jakarta Pusat itu pun sifatnya juga tipis antara Pak Prabowo dengan Mas Anies. Nah, adapun kemudian di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan itu juga basisnya PKS. Nah, sementara Jakarta Barat, Jakarta Utara yang basisnya cukup besar, yang harus dihitung betul, itu lebih banyak dikuasai oleh partai-partai dari Koalisi Indonesia Maju. Nah, maka kalau misal kemudian Anies Baswedan betul-betul ingin target menang ya, maka harusnya kemudian menghitung betul. Satu, pertama, mengamankan loyalitas PKB. Yang kedua, membuka ceruk pemilih yang baru. Apakah kemudian melewati partai-partai yang lain, atau barangkali yang per hari ini belum menunjukkan arah ya, karena barangkali masih galau, masih gamang. Salah satunya adalah PDIP. Karena PDIP ini masih bingung, mau geser ke kanan, rasa-rasanya agak gengsi, ke kiri juga katanya ada resistensi ideologi, jadi masih gamang ini, masih galau. Nah, itu yang menarik, apakah kemudian kemungkinan itu bisa terjadi karena butuh ceruk baru, karena kalau Anies Baswedan hanya dengan PKS, ceruknya masih sama, itu yang kemudian dipermasalahkan oleh Nasdem yang mengatakan kami tidak ingin dikawinkan paksa begitu, ada cuma Anies sama Sohibul Iman, harus ada ceruk baru yang bisa kemudian membuka peluang itu. Bang Hensat mungkin nanti punya ada analisanya, usai jeda ya Bang Hensat ya, sambil kemudian kita pastikan lagi komunikasinya sudah membaik. Kami jeda dulu, kami kembali saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.